Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada program Ramadan Sareng Yai bersama saya Himatul Lailiyah di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Baik para pemirsa, senang sekali pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau ini merupakan Wakil Khatib Suriah PCNU Kabupaten Nganjuk, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Subul Huda Bogo Nganjuk. Nah, ini beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Badri Duja atau akrab kita sapa dengan Gus Duja. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Gus di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Walaupun ngempet sih. Tetap semangat meskipun sedikit sambat. Ojo sampai sambat. Oh, jadi sampai sambat ya. Oke baik. Di bulan Ramadan ini kira-kira ada peristiwa luar biasa apa sih Gus di bulan Ramadan ini? Kira-kira ya. Khususnya bulan Ramadan. Peristiwa ini tidak terjadi selain di bulan Ramadan. Ini kira-kira peristiwa apa sih Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang sangat penting di bulan Ramadan itu, yang kayaknya banyak orang yang lupa apa yang terjadi di bulan Ramadan. Dan sebenarnya adalah peristiwa yang sangat penting dan sangat gimana ya? Sangat istimewa. Wah, apa tuh gitu. Dan ini akan menjadi ibroh dan menjadi suri tauladan terutama kaum hawa. Dan saya yakin nih kira-kira itu yang jangankan orang-orang di luar Nahdien aja lupa. Apa itu? Ternyata pada bulan Ramadan itu terjadi peristiwa yang pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gundah gulana hampir sepanjang masa, yaitu wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bayangkan Sayyidah Khadijah yang sepanjang hidupnya menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menguatkan perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jangankan banyak juga tidak tahu kapan Sayyidah Khadijah itu wafat, padahal umur mukminin ini. Ini kita perlu tahu semua. Apalagi orang kalau mau mempelajari dan memahami sosok seorang ummul mukminin. Karena yang pada bulan Ramadan pada tahun 10 kenabian itu pada nubuwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang belum pernah tazawud. Beliau nikah pertama kali sampai istrinya wafat, yaitu nikah kepada dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sampai beliau itu dari Sayyidah Khadijah disebutkan bahasa Sayyidatul Khadijah dan Kubro. Sayyidah Khadijah itu orang yang paling hebat. Dan kira-kira tidak ada yang menyaingi kehebatan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan beliau wafat pada tanggal 11 Ramadan. Nah, kira-kira tidak tahu jenengan. Dan di saat itu pada tahun itu juga Kanjeng Nabi ditinggalkan oleh dua orang yang istimewa bagi beliau, yaitu satu Sayyidah Khadijah, yang kedua beliau ditinggalkan juga pamandanya, yaitu Sayyidina Abi Thalib radhiyallahu anhu. Juga sekaligus Sayyidina Abu Thalib menjadi apa ya? Kan pamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Pamannya Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi besanya Kanjeng Nabi juga, yang punya putra Sayyidina Ali yang nikah dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Berbicara mengenai kehebatan beliau Sayyidah Khadijah yang sudah dikatakan oleh Rasulullah. Nah, kehebatannya ini apa saja Gus? Nah, kira-kira mungkin perempuan zaman sekarang mungkin bisa untuk dijadikan suri tauladan begitu. Nah, Sayyidah Khadijah itu adalah wanita terhebat. Sampai ada beberapa qasidah yang secara tidak langsung, ada yang secara langsung yang dipopulerkan, yang populer bersama dengan Syekhuna Maimun Zubair Sa'duna Fid Dunya, apa itu
Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra. Tapi ada ada qasidah yang sebetulnya kita tidak sadar bahwa itu kita memuji sebagai tabarruk kepada Sayyidah Khadijah. Ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bina bi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Kenapa sampai begitu? Nah, ini kalau jenengan tanyakan apa kehebatannya? Cukup diceritakan dalam waktu 2 bulan ini. Pertama, di saat Kanjeng Nabi nubuwah, diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul pada usia 40 setelah beliau menjadi suaminya Sayyidah Khadijah. Tidak ada orang yang percaya kepada Rasulullah. Tidak ada orang yang percaya kepada Rasulullah. Dan Sayyidah Khadijah adalah perempuan pertama kali yang beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi keimanan. Dari beliau seorang istri mendampingi perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasca nubuwah, seluruh harta bendanya Sayyidah Khadijah, seluruh harta bendanya itu semua diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bilang seluruh harta Sayyidah Khadijah, jangan dipikir Sayyidah Khadijah hanya seorang miliarder, triliuner. Satu riwayat mengatakan bahwa sepertiga tanah Arab itu miliknya Sayyidah Khadijah. Rich. Wah, tidak nyaris lagi dia beliau. Masya Allah. Tapi di saat Kanjeng Nabi menerima wahyu di Gua Hira, Sayyidah Khadijah sendiri yang mengantarkan makanan beliau. Kalau kita melihat pertama di Gua Hira, Masya Allah, naik jalan kaki tidak cukup waktu 2 jam saat ini, apalagi saat itu. Jadi mendampinginya Sayyidah Khadijah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu totalitas, tidak setengah-setengah. Jangankan harta bendanya, jiwa raganya diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Sayyidah Khadijah. Sehingga pada suatu saat, pada saat itu Sayyidah Khadijah itu sudah berada dalam keadaan yang sakit. Sayyidah Khadijah itu memanggil putrinya Fatimah. Fatimah, sampaikan kepada ayahmu, kayaknya saya sudah mendekati kematian. Sampaikan kepada ayahmu, tolong mintakan serban yang dipakai oleh ayahmu di saat menerima wahyu. Biar serban itu saya jadikan sebagai kain kafan. Masya Allah. Di saat Sayyidah Khadijah bilang kepada Sayyidah Fatimah, kenapa kok Sayyidah Khadijah tidak minta langsung kepada suaminya? Rasa takdim dan rasa hormatnya Sayyidah Khadijah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira-kira perempuan sekarang minta kepada suaminya, Mas, minta Mas. Pakai pengantar dulu putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Inilah Sayyidah. Rasa hormatnya kepada suami itu bukan main. Sudah tidak ada bandingnya lah, tidak ada bandingnya. Wanita di dunia tidak ada bandingnya dengan Sayyidah Khadijah. Minimal kita hormat suami, insya Allah bisa meneladani sikap sifat beliau, ya. Harusnya itu para fatayat, para muslimat itu harusnya banyak mengaji sirahnya Sayyidah Khadijah. Saya itu punya kitab yang memang manaqibnya Sayyidah Khadijah, namanya Al-Bushra, karya Sayyid Muhammad. Masya Allah, menjelaskan Sayyidah Khadijah dari mulai awal sampai akhir, dan rasanya kita membaca itu, Masya Allah, ini wanita yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Nah, itulah dari seorang sosok istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu akhirnya Sayyidah Fatimah itu matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan pesannya bundanya. Pesan ibundanya yang minta serbannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mestinya menjadi cikal bakal pertama kali orang itu tabarruk. Tabarruk itu ngambil berkah dari benda. Coba bayangkan, kalau sekarang orang-orang yang mungkin ada kelompok lain kita mengatakan tidak ada barokah, tidak ada. Sayyidah Khadijah itu bertabaruk dengan sorbannya Kanjeng Nabi. Harapannya Sayyidah Khadijah biar nanti serban itu saya pakai menjadi kain kafanku sehingga saya mendapat ketenangan di alam kuburku.
Itu tabaruk. Loh kalau sekarang mungkin kita bertabaruk, minta sarungnya kiai, minta serbannya kiai, minta bajunya kiai. Ya karena zaman dulu Sayyidah Khadijah sudah pertama kali bertabaruk. Akhirnya di saat itu setelah itu ternyata Sayyidah Khadijah disampaikanlah pesannya Sayyidah Khadijah kepada yang diriwayatkan Sayyidah Fatimah itu kepada Kanjeng Nabi. Sayyidah Kanjeng Nabi bergegas menuju Sayyidah Khadijah istri tercintanya itu. Dan pada saat itu juga Sayyidah Khadijah wafat, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bukan main. Kalau kita betul-betul meneladani tentang Sayyidah Khadijah dari perjalanannya beliau nikah dengan Rasulullah. Dan nikahnya Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Waktu itu Sayyidah Khadijah menjadi orang yang sangat kaya, menjadi saudagar. Kalau zaman itu karena kan Sayyidah Khadijah sudah mengirim barang-barangnya ke Syam, Sayyidah Khadijah sudah menjadi seorang eksportir. Menikah dengan pemuda yang saat itu dikatakan miskin, tidak punya apa-apa, seorang yatim yang namanya Muhammad atas perintahnya pamannya Sayyidah Khadijah yang saat itu masih beragama Nasrani, beriman kepada Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Ini bukan main, atas isyarah. Isyarahnya adalah ketika Sayyidah Khadijah itu bermimpi di dalam ada rembulan yang masuk ke kamarnya. Itu isyarah. Cuma orang-orang sekarang sudah tidak banyak tidak percaya isyarah. Ya, terus berjalan waktu Sayyidah Khadijah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ba'da nubuwah Kanjeng Nabi total dakwah, menyampaikan risalahnya Allah, menyampaikan risalah kepada umat atas agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, yaitu agama Islam. Sayyidah Khadijah menyerahkan seluruh harta bendanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Totalitas cintanya, totalitas cintanya, totalitas penghormatannya, totalitas pendampingannya, totalitas untuk membackup semua perjuangannya. Sekarang kan ya ini yang menjadi penting lah bagi seorang istri untuk banyak meneladani Sayyidah Khadijah. Jangan meneladani orang-orang yang enggak jelas. Itu tadi kalau berbicara tentang Sayyidah Khadijah yang sebelum menikah dengan Rasulullah ya kan mendapatkan isyarah sendiri. Nah berarti ada dong nih Gus pesan untuk para jomblo agar bisa mendapatkan sekiranya ini jodoh saya apa bukan ya. Nah makanya para kiai dulu itu kalau mau menentukan jodoh itu jangan lihat lahirnya tapi pakai proses istikharah. Istikharah inilah yang nanti akan membentuk. Biasanya kalau sudah pakai istikharah ya insya Allah. Kalau istikharah itu walaupun kayaknya awal-awal nggak cinta itu akhir-akhirnya juga bukan main cintanya. Jalur langit ya. Jalur apa ya? Saya juga gitu dulu saya. Alhamdulillah karena prosesnya istikharah dari anak yang tercolok itu loh. Baik, terima kasih Gus atas wawasannya sehingga kita semua tahu bahwasanya ternyata perjuangan seorang perempuan pada zaman Rasul itu sangat-sangat luar biasa sekali, tak tertandingi ya. Makanya kita sebagai perempuan masa kini ya yuk sama-sama kalau yang sudah married takdim sama suaminya begitu ya Gus. Kalau yang belum ya kita istikharah mungkin Gus ya. Ya, terima kasih banyak Gus sekali lagi. Baik itu tadi pemirsa bincang kita bersama Gus Duja sangat luar biasa sekali ya. Lain daripada yang lain pembahasan kita kali ini semoga kita bisa meneladani sifat sikap beliau yaitu Sayyidah Khadijah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya Imatul Elia dan segenap tim Media Center pamit undur diri. Allahumma fiq ila wa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.